Shalom, jemaat kategori kalau ministry yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu berikan dalam sepanjang kehidupan kita. Sebelum kita akan mulai ibadah kita, saya mengajak kita semua untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang Kau selalu nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Sebelum kami akan mulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati kami, sehingga pujian yang akan kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan yang selalu memberikan apa yang kita pinta dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Oh,
selalu ada bersama kami. Kau Bapa yang mengasihiku. Terima kasih buat kasih-Mu. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar renungan kesegaran rohani malam ini, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak bersyukur buat kesempatan kami masih boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan, kami mau dengar dan kami siap untuk melakukannya sehingga hidup kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, biar urapan-Mu menyertai hamba-Mu juga semua yang mendengar kebenaran ini malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema kuasa yang tak terbatas. Efesus pasal 3 ayat 18 sampai ayat 21. Efesus pasal 3 18 sampai ayat 21. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam Dia. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus berdoa agar jemaat memahami kasih Kristus. Paulus juga berdoa agar makin mengenal kasih Kristus dan semakin mempraktekkan kasih. Kasih semakin dikenal dan dihayati. Lalu kasih seperti apa? Alkitab berkata panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Ya. Seseorang memberikan komentar dengan berkata, kasih Kristus demikian lebar sehingga meliputi semua etnis manusia, demikian panjang sehingga bertahan hingga kekekalan, demikian dalam sehingga menjangkau orang yang paling berdosa, demikian tinggi sehingga meninggikannya ke surga. Mengapa Paulus mengawali dengan menunjukkan kasih Allah? Supaya jemaat Efesus yang kehilangan kasih yang mula-mula kembali mengingat kasih Allah yang tidak terbatas. Allah bukan hanya kasih-Nya yang tidak terbatas, tapi kuasa-Nya juga tidak terbatas. Kalau kita jujur Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita doakan terbatas dan yang kita pikirkan pun terbatas. Mari kita lihat contoh dari firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 16 sampai ayat yang ke-18. 2 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 18. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang prajurit pasti
sudah memperlengkapi dirinya dengan senjata dan tameng sebelum maju berperang. Latihan fisik dan mental pun sudah menjadi makanan sehari-hari. Karena itu, ketika ia berada di medan peperangan, ia sudah dalam keadaan siap. Yoram, Raja Israel, mengajak Raja Edom dan Raja Yehuda berperang bersamanya untuk menghadapi pemberontakan Raja Moab. Tapi setelah ia berkeliling menempuh 7 hari perjalanan, ia menghadapi kesulitan karena tidak mendapatkan air untuk para tentara, juga hewan yang mengikuti mereka. Raja Yoram menyadari bahwa pasukannya tidak akan bisa bertahan bila pasukan Raja Moab datang menyerbu dan ilah lain yang selama ini disembahnya tidak dapat juga menolongnya. Nah, keadaan genting membuat mereka terpaksa meminta pertolongan kepada Elisa. Awalnya Elisa menolak karena tahu bahwa ilah atau Allah yang Yoram sembah adalah berhala dan Yoram menduakan Tuhan Allah Israel. Elisa menyuruhnya untuk pergi meminta pertolongan kepada Allah lain yang mereka sembah. Tapi karena dilihatnya ada Yosafat bersama mereka, akhirnya Elisa ingin menunjukkan kepada ketiga raja itu bahwa Allah Israel lah yang berkuasa. Elisa menyuruh mereka menjemput pemetik kecapi. Ya, maksudnya supaya memainkan kidung-kidung untuk mempersiapkan hatinya mendengarkan firman Tuhan. Ketika pujian dikumandangkan, kuasa Allah melingkupi Elisa. Kemudian Elisa memberitahukan strategi perang untuk menghadapi Moab. Karena itulah mereka berhasil mengalahkan Moab. Peperangan atau keadaan terdesak seperti apa yang kita alami sekarang. Apapun itu, apa respon pertama kita? Apakah kita seperti Raja Yoram setelah terdesak baru mencari bantuan? Atau apakah kita malah mengandalkan kekuatan kita sendiri? Mari kita andalkan Tuhan setiap waktu, setiap ada persoalan, Tuhan itu pasti menolong umatnya. Kita jangan datang kepada Tuhan hanya ketika berada dalam keadaan terdesak saja. Sebab Tuhan ingin kita datang kepadanya setiap saat. Dalam suka, dalam duka, dalam kekurangan, dalam kelimpahan, dalam keadaan sehat atau keadaan sakit, dalam segala keadaan yang kita alami, agar kita memiliki hubungan yang makin erat dengan Tuhan. Ya. Kemudian kita lihat contoh yang lain yang dicatat dalam 1 Samuel 14 ayat yang pertama. Berkatalah Yonatan bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca kisah ini, Yonatan membawa bujang pembawa senjatanya itu dan berkata, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Kata mungkin ini sepertinya yang membuat kita ragu, ya. Tapi kata mungkin menurut saya, Yonatan tidak memaksa keinginannya untuk dituruti oleh Tuhan. Sebab Yonatan yakin, sebab itu Yonatan berkata, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Jumlah tidak mempengaruhi kalau kemenangan itu diberikan oleh Tuhan. Salomo dalam kitab Amsal berkata, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Malam ini musuh seperti apa yang sedang kita hadapi? Mungkin itu sakit penyakit, mungkin itu kesulitan ekonomi, mungkin itu kegoncangan dalam keluarga. Apapun, ya, mari kita mencari mitra doa yang sungguh-sungguh sepakat. Sebab firman Tuhan berkata, kalau ada 2 orang sepakat di bumi ini meminta sesuatu kepada Bapa, Bapa berjanji mengabulkannya. Tidak sukar kan cari mitra doa? Yonatan membawa bujang pembawa senjatanya. Tidak sukar 2 orang itu.
sepakat berdoa, minta pertolongan Tuhan, minta Tuhan melakukan keajaiban sehingga kita bisa keluar dari kesukaran yang ada. Satu contoh lagi, ya, dirham dalam mulut ikan yang hanya dicatat dalam Matius 17 ayat 24 sampai 27. Dari perikop ini kita belajar, kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, ada beberapa langkah. Saudara bisa baca itu di Matius 17, 24 sampai 27. Langkah pertama adalah hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua, tidak cukup satu kali taat. Ketika Petrus butuh dirham, Tuhan tidak berkata, minta sama bendahara Yudas Iskariot, atau pinjam kepada Matius, pinjam kepada Bartolomeus. Tidak. Tuhan tidak memberi jalan pintas, tapi Tuhan berkata, pergilah memancing. Mancing itu bicara tentang doa. Doa bagian yang harus kita lakukan. Menjawab sesuai dengan waktu dan caranya, itu kedaulatan Tuhan. Kenali Tuhan bukan Tuhan yang terburu-buru untuk menolong kita. Dia juga bukan Tuhan yang terlambat untuk menolong kita. Tepat pada waktunya, Tuhan akan membuat semuanya jadi indah. Saudara, kita percaya Tuhan, itu bagus. Tapi berapa banyak dari kita yang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah sampai pada level mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, yang baik, yang buruk, sudah doa, belum dijawab. Sudah doa, tidak dijawab sekalipun, kita tetap percaya, kita tetap bisa mengucap syukur. Karena yang Tuhan izinkan terjadi, tidak pernah ada yang namanya kebetulan. Semua ada dalam rencana Tuhan. Jadi tidak cukup satu kali taat. Langkah yang ketiga, ada bagian yang kita lakukan. Ada bagian yang Tuhan lakukan. Bagian yang Petrus dan kita lakukan adalah pergi memancing. Kemudian tangkap ikan yang dipancing. Lalu buka mulut ikan. Kemudian ada keajaiban atau mujizat, ada dirham dalam mulut ikan. Jadi kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, yang pertama mari kita bawa diri kita hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan. Mengapa saya berkata hidup dan berjalan bersama Tuhan itu menjadi langkah awal? Sebab banyak orang berjalan dengan kekuatannya sendiri, banyak orang berjalan dengan hartanya, dengan kepandaiannya, ya, tapi tidak pernah berjalan bersama dengan Tuhan. Itu langkah awal hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, tidak cukup satu kali taat. Yang ketiga, lakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagiannya. Bagian kita mancing, nangkep ikan, buka mulut ikan. Tapi menaruh dirham dalam mulut ikan itu bukan bagian kita. Karena kita tidak akan pernah bisa. Itu bagian Tuhan. Sebab itu dari kisah ini kita belajar, jangan mengambil yang bukan bagian kita. Biarkan Tuhan dengan leluasa dan dengan caranya menolong kita, memberikan keajaiban kepada kita. Ya, satu ayat lagi sebagai ayat penutup, Yeremia 32 ayat yang ke-27. Yeremia 32 ayat yang ke-27. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Ditegaskan oleh Yeremia, firman Tuhan katakan, akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu yang mustahil untukku? Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kata Lukas 1 ayat yang ke-37. Mari kita bersama-sama mengalami hal-hal yang mustahil untuk kita, tapi tidak mustahil untuk Tuhan. Ya, terus taat, terus ikuti kehendaknya, supaya kita bisa mengalami mujizat dan keajaiban Tuhan. Tuhan berkati, kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami. Apa yang kami alami, mungkin itu masa-masa kekeringan, masa-masa menghadapi musuh, dan masa-masa seolah-olah mustahil untuk kami. Tapi bagi-Mu tidak ada perkara yang mustahil. Meteraikan firman-Mu dan hamba-Mu berdoa, terjemahkan lebih dari yang hamba-Mu bisa sampaikan.
supaya kebenaran ini menjadi berkat yang meneguhkan kami pada masa-masa yang semakin sukar, di tengah gejolak atau goncangan dalam kehidupan ini. Kami tetap teguh karena kebenaran firman-Mu menghibur kami, meneguhkan kami, dan memberkati kami. Berkati semua yang sedang mendengar kebenaran ini, dan biar sepanjang malam ini kami boleh beristirahat dalam anugerah Tuhan. Lindungi kami dari yang jahat sepanjang malam ini. Beri kami istirahat yang baik. Besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh, jiwa, dan roh kami yang sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan memberkati.